Halo semuanya, welcome to my channel. Nama aku Melody. Buat kalian yang suka ngobrolin hal positif menarik di sekitar kalian, jangan lupa subscribe, turn notification on, dan juga share ke teman-teman kalian, because sharing is caring. Ini pertama kalinya akhirnya aku rekaman di luar rumah. Jadi setelah kita melewati masa transisi PSBB, akhirnya kita masuk ke persiapan new normal. Mau keluar rumah sekarang tuh udah beda kayak dulu lagi. Udah harus ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang pertama, pastiin kondisi badan kalian tuh 100% fit. Kalau nggak butuh-butuh banget keluar, ya stay aja di rumah. Yang kedua, ini dia yang paling penting, kalian harus pakai masker saat keluar rumah dengan baik dan benar sesuai anjuran dari WHO atau World Health Organization. Kalian harus beli masker dengan kualitas yang oke ya, jadi pastiin area hidung dan juga mulut kalian itu tertutup dengan rapi, tapi kalian juga bisa bernafas dengan nyaman. Itu yang paling penting, kayak gini nih. Ingat ya, masker kain bukan masker bengkoang atau masker Korea yang kalian pakai keluar rumah. Yang ketiga, pastiin kita harus mencuci tangan setelah menyentuh area fasilitas umum saat di luar rumah. Jadi cuci tangan pakai air mengalir dan juga sabun. Kalian harus bawa sabun dengan ukuran travel size kayak gini kemanapun kalian pergi ya. Tapi kalau misalnya nggak nemu air mengalir buat cuci tangan ataupun lupa bawa sabun, kalian bisa menggantinya dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70%, karena kandungan alkohol 70% ampuh untuk membunuh virus dan bakteri. Tapi jangan sering-sering ya kalian membersihkan tangan dengan hand sanitizer aja, karena hand sanitizer ini sebenarnya efektif untuk membunuh bakteri ataupun virus di tangan kalian. Tapi kuman atau bakteri di tangan kalian itu jadinya nggak hilang, karena kan nggak kita bilas setelah pakai hand sanitizer. So rekomendasi aku sih emang harus cuci tangan sih kayaknya. Yang keempat, tetap jaga jarak ya meskipun kalian keluar rumah atau physical distancing dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian minimal 1 meter. Yang kelima, gunakan siku saat membuka atau menutup pintu dan juga saat menekan tombol lift di area umum. So, kalian gak usah khawatir, sekarang kita bisa menggunakan hand extension ataupun juga yang disebut dengan corona finger yang akan kita bahas di video kali ini. Hand extension atau yang lebih dikenal dengan corona finger, kalian udah bisa dengan gampang dapetin di pasaran. Ada dua nih modelnya kayak gini. Tada! Yang pertama ada yang model rusa imut kayak gini. Dan yang kedua ada model kunci kayak gini. Apa sih kegunaan sebenarnya dan kayak gimana sih perbedaannya? Kita bahas satu persatu yuk. Corona finger yang pertama yang pasti kalian sangat mudah untuk temuin di pasaran adalah yang model kayak gini nih, model kunci. Jadi ini dia bahannya itu akrilik. Untuk modelnya kayak gini, tingginya ini sekitar kayak 8 sentian gitu ya, dengan lebarnya itu sekitar 3 cm dan ketebalannya sendiri itu sekitar setengah sentian kayak gitu. Nih modelnya kayak model kunci atau key kayak gini. Yang pertama kita lihat di bagian deket kakinya ini ya, di bagian sini, di bagian bawahnya ini itu ada sedikit yang agak menonjol, agak kecil bagian bawah itu. Dan di bagian ini adalah fungsinya untuk menekan tombol yang berbentuk seperti vertikal. Jadi kayak kalian mau neken tombol lift atau menekan tombol bel di rumah, itu bisa pakai bagian di depan ini. Jadi kayaknya langsung ini misalnya nih si liftnya atau bel rumah nih, kalian tinggal tekan aja kayak gini. Itu gampang banget kayak gini. Selain itu, fungsi lainnya dia bisa untuk membuka atau mendorong pintu seperti beberapa jenis pintu yang berada di area perkantoran, area mall atau gedung-gedung lainnya. Jadi tinggal biasanya kan gagangnya itu pintu kaca, dia itu tinggal kita
dorong sih. Jadi tangan kita masukkan ke sini kayak gini posisinya, terus tinggal kita dorong deh pintunya seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian kaki dari kunci ini. Kayak yang bagian bentuk taring ini, desain yang bentuk taring ini gunanya apa sih? Nah, jadi gunanya adalah dia untuk menekan tombol yang berbentuk horizontal. Jadi kalau kalian mau menekan pin di mesin ATM ataupun pin di mesin edisi kalau habis berbelanja, itu biar lebih secure kalian bisa tekan kayak gini nih. Tuh, bisa memudahkan kalian dalam menekan beberapa tombol yang berbentuk memang horizontal. Fungsi lainnya adalah kalian bisa menarik gagang pintu kaca. Jadi kalian tetap masukkan jari kalian ke lingkaran ini seperti ini. Terus kalian tarik gagang pintunya seperti ini. Jadi itu bisa digunakan untuk membuka. Kalau yang mendorong tadi kita pakaian di bagian bawahnya ini, dan untuk di bagian kakinya itu kita bisa untuk membuka pintu kaca. Nah, untuk beberapa pintu kaca yang berada di area perkantoran tuh kan memang kayaknya berat banget, kayak nggak mungkin kita buka dengan yang bagian bawah ini sekecil ini. Itu kita bisa gunakan di bagian sini, bagian sisi desain yang di belakang kunci ini. Kayak gini panjang. Jadi kalian cukup masukkan jari kalian seperti ini. Lalu ini kan lebih lebar permukaannya, Jadi kalian tinggal dorong sekuat tenaga untuk membuka pintu kacanya. Jadi tekanannya jadi lebih banyak sih. Kalau ini kan cuman satu aja di sebelah sini. Nah, sedangkan ini dia lebih lebar gitu permukaannya. Jadi kalian bisa mendorong jauh lebih kuat. Kayak gitu. Sedangkan untuk membuka pintu dengan gagang pintu yang kayak pintu kamar ataupun pintu rumah kalian, jadi dibukanya bukan dengan cara didorong atau ditarik, tapi didorong ke bawah gagangnya. Itu kalian bisa gunakan di bagian lubangnya ini. Jadi kalian lihat di bagian sini ada lubangnya yang tadi kita masukkan jari untuk grabbingnya. Di sini untuk gagang pintu kayak pintu rumah, pintu kamar, itu kalian bisa masukin gagangnya ke dalam bolongan ini kayak gini, dimasukin. Setelah di dalamnya itu baru kita tarik ke bawah untuk membuka maupun menutup pintu. Salah satu lagi nih yang jadi kelebihan Corona Finger yang berbentuk kunci yang seperti ini jadi karena bahannya itu akrilik, dia itu jadi jauh lebih ringan dan bentuknya kecil kayak gini tuh pas banget buat dibawa kemana-mana. Nah, ini aku tinggal tambahin cantolan seperti ini nih. Kalau kalian biasanya pakai ID card itu kan bisa pasti ada cantolannya seperti ini. Nah, itu tinggal dimasukin ke bolongannya, terus kalian tinggal cantolin di celana kalian deh, celana kerja kalian. Di setiap kelebihan sebuah barang pasti ada kekurangannya. Apa sih sebenarnya kekurangan dari Corona Finger yang berbahan akrilik dan juga berbentuk kunci yang satu ini? Jadi karena mungkin dia bahannya akrilik ya, jadi kayak perlu dipotong atau ada cuttingannya, itu mungkin agak kurang nyaman sih, karena beberapa cuttingan atau potongannya itu memang kasar karena dia berbentuk beberapa sudut ini itu agak kasar gitu sih buat dipegang. Selain itu karena ringannya akrilik untuk Corona Finger yang satu ini, kita nggak bisa membuka semua pintu yang biasanya tuh berat-berat banget. Jadi kayak buka pintu bagasi itu aku nggak bisa tuh sampai sekarang buka pintu bagasi pakai Corona Finger yang satu ini. Terus buka pintu mobil itu juga dia kayak kurang kuat gitu sih, karena mungkin ringan ya. Dan yang terakhir yang paling penting itu kayaknya susah banget buat buka pintu hati. Dan kalian pingin tahu nggak sih ke jenis Corona Finger apalagi selain yang bentuk G ini yang mungkin kayak lebih bisa nyaman dan juga lebih kuat untuk beberapa pintu atau alat berat lainnya atau fasilitas umum lainnya yang harus kita gunakan Corona Finger. Setelah ini kita akan bahas di episode selanjutnya setelah mencapai 1000 subscriber. Canda ding. Setelah ini kita akan bahas Corona Finger yang berbentuk rusa.
Oke, kita akan membahas fungsi dari masing-masing bagian yang ada di desain Corona Finger rusa yang satu ini. Kita akan mulai dari kaki-kaki rusa. Oke, kita mulai dari kaki bagian depan rusa yang satu ini yang lebih panjang. Jadi kita megangnya kayak gini ya. Ini masukkan jarinya, lalu kita Oke, seperti ini. Bagian depannya ini memiliki fungsi untuk menekan tombol vertikal. Jadi kayak menekan tombol lift ataupun menekan tombol bell. Ini bisa gunakan pakai yang kaki rusa depan yang paling panjang tentunya. Dan selain menekan tombol, kaki rusa yang depan ini juga memiliki fungsi untuk mendorong pintu kaca tentunya yang ada di area perkantoran ataupun area mall. Jadi tinggal didorong seperti ini. Seret. Kayak gitu. Dari kaki depan rusa kita beralih ke desain. Di sini ada celah antara kaki depan dan kaki tengah rusa. Kalau kalian bisa lihat di sini ada celahnya kan? Sini antara kedua kaki ini memiliki tinggi yang berbeda dan celahnya ini bisa difungsikan untuk memutar kunci yang kita gunakan untuk mengunci maupun membuka dari pintu. Jadi kalau buat muter kunci itu nanti kuncinya dimasukkan ke antara dua kaki ini lalu kita putar seperti itu. Bisa digunakan untuk membuka dan menutup kunci. Membuka dan menutup pintu. Selain itu di sini juga untuk kita gunakan sebagai akses kartu. Jadi kalau kalian punya ID card yang biasanya karyawan ceklok pakai kartu ataupun membuka pintu apartemen atau pintu rumah dengan kartu, kalian bisa masukkan kartu kalian seperti ini ke tengah sini. Oke, kita masukkan kartu seperti ini lalu kita tap di mesinnya kayak gitu kan. Biasanya kita tap kartu untuk membuka akses apapun kayak gitu. Jadi ini mempermudah kalian untuk tidak bersentuhan dengan mesin tap kartu tersebut kayak gitu. Dan untuk membuka pintu kamar ataupun pintu rumah yang memiliki gagang memanjang dan harus kalian tarik ke bawah, bukannya didorong ataupun tarik ke belakang, itu kalian bisa gunakan yang sama seperti Corona Finger sebelumnya. Di area yang lingkaran seperti ini kalian bisa genggam seperti ini, terus kalian masukkan gagang pintunya, lalu kalian tarik ke bawah untuk membuka maupun menutup kembali pintunya. Namun jika gagangnya itu berukuran besar melebihi dari lingkaran ini, kalian bisa menggunakan bagian bawah sini, bagian apa ya, jarak dari kaki tengah dan ke kaki belakang. Ini ada setengah lingkaran ini, kalian bisa gunakan buat masukin gagangnya ke sini, terus kalian tekan ke bawah buat buka maupun menutup pintu kayak gitu. Ini kalian tekan terus kalian dorong deh pintunya. Dan selain itu kelebihan atau keunggulan lainnya yang tidak dimiliki dari Corona Finger yang sebelumnya, yaitu yang model rusa kali ini itu di bagian badannya ini, yang bagian melengkung ini itu bisa membawa barang belanjaan hingga sekitar 20 sampai 25 kilo. Jadi kalau para ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik kalau habis belanja dari Indomaret tuh biasanya aku emang suka bawa kayak gini tuh, plastiknya, kreseknya itu kita taruh di badannya gini. Jadi kalau kan kita nggak tahu tuh kreseknya habis dari tangan mana aja, nah itu kita langsung ambil kreseknya, kita bawa kayak gini deh. Ini kuat sampai sekitar 20-an kilo kayak gitu sih. Iya, sama seperti sebelumnya, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Dan kekurangan dari desain rusa yang satu ini adalah buat aku size-nya itu kayak terlalu besar gitu. Jadi kayak kurang praktis untuk dibawa kemana-mana. Sebenarnya sih sama-sama ada bolongannya buat kalian bawa, cantolin ke tas ataupun ke celana kalau kalian sedang bekerja ataupun beraktivitas di luar. Tapi kayak terlalu besar aja sih, jadi kayak kurang praktis aja dibawa kemana-mana. Dan untuk desain rusa yang satu ini memang susah untuk menekan tombol yang horizontal. Jadi kayak menekan tombol ATM yang biasa kan tombol pin ATM itu kan dia ada tutupannya. Nah ini kan karena terlalu besar tuh kan kayak
nggak bisa gitu sih, lebih susah. Jadi ini kayak sebenarnya kekurangannya sih dari ukurannya aja sih, kurang praktis sih kalau buat aku secara pribadi yang dibawa untuk kemana-mana ataupun mobile kayak gitu sih. Iya, itu tadi review dari aku mengenai penggunaan dari kedua Corona Finger ini. Yang pertama yang berbentuk kunci atau bentuk key, dan yang kedua yang berbentuk rusa ini yang imut banget. Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya masing-masing. Kalian sesuaikan dengan masing-masing kegunaan kalian. Kalau untuk mobile ataupun yang nggak terlalu harus perfect amat, ataupun yang kayak hal-hal membuka yang simple-simple tuh aku saranin pakai yang Corona Finger yang kecil yang akrilik ini sih. Ini simple banget dan praktis banget. Cuman kalau kalian beraktivitas kayak buka pintu mobil ataupun pintu-pintu yang berukuran besar ataupun lebih berat, emang kayaknya aku prefer yang satu ini karena juga dia lebih kuat dan juga lebih lembut.